pilihan. Jadi udah gak pakai Moskov lagi nih deh untuk Kiko, untuk game akhirnya ya. Dan kita lihat apakah membuahkan hasil dan memaksakan ke arah game yang kelima. Namun Onyx Philippines mereka konvensional menurut aku gak terlalu out of the box. Kalian dan juga Povius. Ini dia Povius yang tadi sempat Nevin pertanyakan kan, walaupun mungkin let's say kayak Kid Bomba power dengan Povius, tapi di second pick Povius tuh bagus banget dan kita baru saja memecahkan rekor ya game terlama yang sebelumnya adalah 25 menit. Sekarang jadi 29 menit. Satu rekor lagi nih dari Kelra. Jadi dia memecahkan lagi melewati 300 total kills. Dimana sekarang udah 312 langsung. No, sebelumnya 298. Tambah 14. Itu matematika adik-adik. Makasih ya Goni ya. Bisa nih jadi guru sejarah ya. Sambungin dong jokesnya kalau kayak gitu disambungin. Matematika salah gitu salah. Ya ampun. Nevin parah banget ya, serius. Aku susah, teman-teman. Aku susah nyapunya kalau yang ini. Nevin tuh berarti kayak ingin menunjukkan kalau susah itu bikin sejarah. Ya ada kasih itu, oh my god. Gak boleh gitu Nevin. Guys, Nevin bukan Abed, Nevin. Itu matematika loh Bang Kabe. Tapi kalau ke sejarah ya, Bingung juga ya. Menang kali ya. aku ngerti sih. Harus padahal bisa ke geografi, Iya, ekonomi gitu ya. apa sejarah. Sorry dah. Nevin hati-hati. Kita lagi mengalami hari yang berat Nevin. Tolong Nevin ya. Oh my god. Hayabusa. King Kong. Masih dengan blueprint pick ketiga untuk King Kong. Tapi lawannya Fredrin. Dan belum ada target yang oke, memang Wan bisa jadi target. Cuma nggak ada target yang banget ya sih, biasa gitu ya. Iya. Jadi ini tricky juga. Mungkin dari angle area belakangnya juga dan pas yang kedua Gatot Kaca menjadi pilihan dan dari Onyx Philippines direspon dengan Team Spirit Moskov. Ya wajar ya, karena ada Fredrin lapu-lapu, jadi Gatot Kaca bakal bagus banget. Hero screeningnya ada 2. Dan aku merasa band Moskov ya, ini Hiko juga udah paham kayaknya power spike-nya juga nanti semakin late game, semakin mematikan juga untuk teman-teman dari Team Spirit. Kalau misalkan emang one-one yang gak dapetin ruang, apalagi depannya Povius, depannya Kalea, kalau gak bisa di instant kill, kena ancaman. Untuk mid lane-nya ini yang mungkin menurutku perlu diperhatikan sedikit ya, karena oleh Philippines second pick nih. Jadi mungkin kita bakal expect hero yang kayak Arsya mungkin keluar untuk Onyx Philippines di last pick, karena udah ada one-one jadi bisa dijangkau nantinya dengan kapasitas dari Farsi itu sendiri yang jauh sekali jaraknya. Sebenarnya waktu itu pernah kita lihat ya, aku cuma pengen bawa sedikit waktu Onyx ID ketemu Wan. Mereka sempat bawain Lunox. Oh ya, karena punya Brilliance Order juga Siapa ya. tahu saudaranya non Philippines bisa memiliki artileri itu. Tapi oke sih, karena kan dia damage-nya lumayan nge-burst juga ya kalau Butuh misalnya. item tapi masalahnya, scaling. Iya. Tapi kalau udah jadi ya oke banget sebenarnya ya, bisa komen sama kalian juga. Tapi itu bakal jadi opsi kesekian mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa opsi yang sekarang juga masih terbuka ya. Sebenarnya kayak dari tadi Bang Kami bilang ini tuh ketemu Wan. Gila banget. Iya. Dari game sebelumnya. Ada ini loh hari ini. One kan oke lah, match sebelumnya kan di band-band terus kan. Iya. Irital. Si Leo belum muncul. Iya, Irital tuh kayak hero yang paling stabil dengan Haslo. Dan kalau ngomongin perang terus-terusan, dia continuous teamfight banget soalnya. Jawabannya Ranger main range. Iya, dan apalagi kalau tadi habis 14 kill dengan hero ini ya. Udah panas banget. Iya. Wah, Brusco-nya jam. Pasnya di-deny. Wait, bisa nggak kita expect Adita di sana? Benar, dari band ya. Iya juga ya. Bisa kita expect. Karena dengan adanya Kadita, ini 3 hero depannya kayak Chow, Lapu-Lapu dan juga Fredrin kan. Mispositioning dikit aja, dia bakal terjebak, hilang langsung. Cuman argumennya kalau emang early game nggak dijalankan oleh Onyx Philippines pakai Kadita, Itu dia. menang kiri. Kita bisa game yang kelima. Jadi itu ada sedikit mengambil resiko dan oke, mereka ngebalansin aja, ambil hero. Novaria buka map ya. Karena emang dengan adanya Chong push control dari Team Spirit kuat sih. Ya, dan semenjak kita tahu sendiri tidak adanya Yishun jadi open map ini, cuma aku merasa ini mainnya poke damage aja. Jadi mungkin buat teman-teman Team Spirit harus hati-hati untuk front line-nya, bikin toilet armor secepatnya. Oke. Jangan nanti-nanti. Oke, jadi Profesor KB ini akan jadi 3-1 atau
Feeling gue 3-1 sih dengan bagaimana hasil dari game sebelumnya. Ini juga. Aku snowball, yang aku expect Onyx Philippines snowball, kayaknya kita gak akan nanti. Oke, kalau gitu kita langsung serahkan saja kepada caster. Ini dia Popolo dan juga Aul. Yap, game kelima atau selesai di game keempat itu akan kita saksikan bersama-sama teman-teman. Oke, Apakah akan berakhir di sini atau masih akan berlanjut? apakah masih ada harapan untuk EECA yang bisa ada di semifinal? Ataukah Philippines akan mewakilkan dua timnya di semifinal nanti? Dan kita akan menuju ke match point antara Team Spirit dan juga Onyx Philippines. Let's go. Seperti apa nih? Ini 29 menit 39 detik berarti menjadi game terpanjang selama MSC 2025. Iya, Hanya panjang ya teman-teman ya. tadi hampir soalnya Team Spirit sudah dapat momen, tapi ya kalau kita move on di game berikutnya juga nih, Brusco pagi-pagi kembali sudah flicker. Terus ya, Brusco di mid itu pasti flicker dulu. Ya, satu menit pertama flicker biasanya, tapi dua efek projectile ini loh yang mengerikan. Adanya Salfir, tambah lagi dengan adanya Sonaka nanti. Tapi selalu gak mau main terlalu bersabar, dia akan melakukan agresivitas juga untuk bisa memberikan pressure terhadap Surprise. Prince juga enak banget kan main meteornya, main spearnya juga. Itu aja Pak main terus sudah. Kita cepet Ya, ya. sebentar kita lihat Sunset Lover. Positioningnya akan bagus apa enggak untuk bisa mengantarkan dari Pedra Strike-nya karena di game sebelumnya udah bagus loh dia. Cuman kayaknya yang terakhir tadi pada nafsu semua kan. Iya. Kejar terus ke base lawan gitu. Dan ya mekaniknya juga sih kalau yang gila banget. Iya, mekanikalnya udah. Ngebalikin keadaan ya, tapi again ya Sunset Lover dengan Purify karena ada Brusco juga yang siap untuk bisa memberikan pick of powernya kembali. One shot agak sedikit harus menarik purple buff ke area dari milik Team Spirit karena udah diliatin dari jauh Brusco. Oke, ada Inspire sepertinya emang udah diaktifkan oleh Hiko. Oke, benar-benar ngebalesin ya, ngasih pressure balasan juga untuk Helga-nya, tapi harusnya masih aman-aman aja. Helga-nya juga nggak terlalu gentar untuk mundur, masih bisa menahan bahkan. Adanya satu gerobak terakhir juga nih. Di freeze banget kan sekarang nih kalau emang kena. Makanya Hiko bisa mundur dan hilangkan wave mini Tapi juga. ketenangan itu loh, dia bisa dapetin, bisa nge-freeze sambil dapetin scavenger card. Iya. Keren banget loh. Oke, akan seperti apa? Hiko boleh maju ke area terdepan sedikit lagi tapi tentunya berhasil diamankan oleh one shot yang begitu indah permainan dan juga power retribution dari tadi. Yep, secara power hero juga soalnya berbeda ya. One shot dia akan jauh lebih bisa memegang objektif tentunya dengan retribution, dengan oppressor run juga yang tadi sempat dibuka. Tapi yang sekarang dari Team Spirit, nah ini mereka main aman nih, gak terlalu yang agresif banget. Sabar dulu, reset setelah game yang cukup panjang dan itu juga kan lumayan menguras durability ya dari setiap playernya. Pegel itu, lahir batin. Apa lo 29 menit mainnya 1-1? Buset, Gimana? pegel kuadrat. Pegel banget. Gak bisa itu. Pegel gitu ya. Susah. Buset di one 29 menit. Gila. Langsung ini dia pijet jempolnya. Pegel banget ya, tapi ya kalau lihat sekarang ya Hiko akan menjadi harapan kembali ya untuk bagaimana menciptakan momentum bagi Team Spirit juga. Yep. Kid Bomba udah pakai hero signature-nya nih, lampu-lampu. Apakah akan bisa mengacak-ngacak setup dari Onyx Philippines? Karena secara sisi power ini juga Kurt yang bisa ganggu. Nah, Banting langsung tanpa ada basa-basi mengakibatkan Sao melejap seketika sementara itu ada satu crossbow yang memang sudah diaktifkan oleh Hiko, tapi damage-nya masih belum cukup dan one shot tadi gagal mendapatkan karakter. ya bahkan Hiko udah trigger dari Inspire-nya ya, tapi belum cukup ternyata damage-nya sehingga Fear Strike kembali terlihat Sakit banget dan Super Prince membalas ya, tapi enggak menjadi sebuah ancaman yang berarti untuk Sunset Lover. Banyak dari sana, tapi di atas terjadi keramaian sepertinya. Yep. Tapi sepertinya Kurt juga masih bisa bertahan sendirian ya. Setelah King Kong juga dipaksa untuk mundur juga. Tapi invade jungle terlihat nih antara Sunset Lover dan One Shot. Waduh, digebukin dan King Kong berhasil didapatkan tanpa adanya bantuan. Tahu gak ada Quad Shadow dan Shadow Kill ada harusnya. Quad Shadow-nya gak ada. Yang akhirnya ngebuat Sunset Lover dan One Shot bahu-membahu memberikan satu sergapan terhadap King Kong. Tanpa adanya King Kong untuk sekarang tertutup terbuka, apalagi udah dicicilin sama Hiko. Dan harusnya One Shot hadir dengan retri yang udah ready. Oke, hanya tinggal retri saja. Gak retri malah. Malah retri malah. Iya. Tetap aman kayaknya juga, dia masih menjaga retrinya untuk
mendapatkan jungle-jungle miliknya. Takut-takut nanti ditabrak balik sama King Kongnya. Oke. Dan sekarang keadaan menjadi milik dari tim Spirit. Cukup sulit bagi Onyx Philippines sekarang mencari momentumnya karena secara follow up damage ini belum ada yang pasti. Tinggal nunggu Kelra. Karena kalau tadi main sama Luai, kan enak ada burst resist tambahan ya. Kalau sekarang main sama Novaria agak sedikit sulit kalau mau jalanin power speednya. Iya. Paling dibukain map terlebih dahulu, bisa ini dilawatin nih, oke. Kid Bomba dengan lapu-lapunya menang dari sisi level, tapi ada Brusco dan juga Super Prince di area belakang. Wedge sempat dibanting, langsung dikeroyok oleh 4 orang sekaligus. Pada sekarang Kid Bomba aja selamat, ditembak satu terakhir. Gak ada SP lagi. Mana itu dia? Gak ada, bahkan pixel HP-nya aja udah gak kelihatan sama sekali. Itu dia damage yang cukup minim ya dari Novaria yang scaling, sehingga tidak berhasil menjadi eksekutor walaupun akhirnya Kid Bombanya harus recall dan terjadi pertukaran antara outer turret di arah top dan juga bottom. Iya. Enak, satu untuk satu. Satu terlalu cuma sejauh ini kok gimana nih? Belum ada yang bisa mendekat banget. Brusco lompat ya aman ya. Ya ini bahaya sih, Hiko-nya juga free, udah jadi win talker sekarang. Tapi tetap ya secara golden juga secara individu gak terlalu yang jauh-jauh banget, masih kejar-mengejar walaupun secara in total dari tim Spirit mereka unggul cukup banyak dan topnya harusnya bisa dihancurkan juga. Iya, nggak ada penjagaan sama sekali karena juga di bawah level 8 juga level 8. Oke, barusan Spear yang memang sudah dikeluarkan oleh Novaria. Iya, cuma ngecek aja ya Yep. ke area bush. Masih secure ke arah purple buff terlebih dahulu untuk King Kong, di mana setup nanti kembali harusnya bisa dimenangkan oleh tim Spirit. Secara lapu-lapu bisa screening juga, dan Kelra yang cukup struggle sekarang sudah mulai di backup oleh hadirnya Brusco. Tapi Sawo kayaknya juga tahu nih, Brusco-nya nggak kelihatan soalnya. Oke, kita lihat akan seperti apa. Karena di area Dental tidak ada gangguan sama sekali, nikmat banget Spirit. Kayaknya terlalu risky ya buat kontes ke area dari Turtle-nya, apalagi juga dalam sekarang keadaannya sedikit tertinggal dari leveling untuk King Kong. Jadi lebih memilih yang pasti-pasti aja, ya udah ambil jungle mereka, karena kalau misalkan oke Turtle dapat, kalau dia tumbang invade jungle-nya malah lebih mengerikan. Ya, Hiko free, siap untuk terbang dan juga melimpah siapapun, dan 5.200 sendirian. Dan juga dibanting dari hujan tepat dan rumput dan sembarangan. Sawo menjadi korban. Langsung ya kena dengan adanya tsunami slam, ditambah dengan adanya damage dari turret dan rekan-rekan di Philippines yang lain, satu persatu berhasil untuk bisa dipunish. Namun outer middle turret yang masih coba untuk ditahan, dan tim Spirit mereka masih ingin lebih invade orange bomb Oke, lagi. ditembakin dan King Kong sedikit terlambat. King Kong mundur kembali. Oke, hanya bisa melihat dan mengikhlaskan ya. ya. Tidak bisa berbuat banyak lagi, dan inner turret top lane kali ini sudah mulai dikantongi dan tim Spirit. Reset yang mereka lakukan sangat-sangat cepat. Ya. Karena di game sebelumnya tadi mereka hampir dapat momentum untuk bisa dapetin kemenangan. Kalau 29 menit itu sakit loh. Sakit, tapi ini mereka bisa reset loh. Nah, itu ada konsil. Benar, Purple Buff kali ini mau diganggu juga. Brusco tinggal strike, siapa yang akan menjadi korban? Yang tertinggal adalah Hiko. Waktunya untuk terbangga, sempat untuk kembali ke dalam belakang. Brusco yang untuk kali ini berhasil diamankan. Oke, outer middle turret yang cukup berbahaya juga untuk Onyx Philippines pertahankan ini. Sekarang tak bisa lagi ditahan karena tim Spirit vision mereka semakin luas. Apalagi sumber daya untuk farming dari King Kong akan semakin tertahan. Yep. 4 player di area mid. Mereka melihat seperti apa lagi strategi yang akan dibangun oleh tim Spirit. Sementara Spirit sendiri bersembunyi dalam rumputan dan juga mengamankan satu yang taruh dengan ada di bagian bawah. Tadi Popolo sempat bilang ya pas off game, abis 29 menit biasanya game cepat. Ya, Nah, Let's see. let's see. Soalnya tim Spirit ternyata yang lagi megang kendali untuk saat ini. ya. Apakah bisa diselesaikan dengan cepat? Dan kita akan menuju 10 game kali ini. Ditembak. Oh enggak 10 game? Gas aja kita mah. Gas aja. Ya mau gimana, pasang orang Nevin kan? Pasifnya hidup ya. Iya, pasifnya itu. Oke, dan lordnya terbuka dengan cukup bebas. Lagi ya, untuk farming space masih bisa sedikit dimanfaatkan oleh Kelra di area bottom lane, dia sendirian juga. Yap. Kalau lagi under kayak gini juga agak sedikit dilematis ya, karena sumber dayanya dikit. Mau ngapa? Iya, mau ngapa-ngapain juga tak usah. Dan siapa juga yang mau diprioritaskan farming, mau King Kong atau Kelra? Betul. Karena dua-duanya butuh item itu. Level ketiga paling tinggi sejauh ini 12 coy. Kemumpa 13. Oke. Ya, dia sama one shot ya, yang belum tumbang sama sekali.
Tapi kayaknya kalau misalkan memang mau ngebocorin one shot dan Kid Bomba, ini harus bener-bener ngandelin Kelra sih. Iya. King Kong susah banget, apalagi kalau nempel dari Team Spirit kan, damage-nya kebagi, nggak maksimal, bakal sulit. Jadi Kelra butuh banget posisi dan setidaknya Malefic Roar udah selesai. Oke, sekarang Sunset Lover dan juga Iko akan masuk lewat tengah one shot. Mereka akan mengamankan Intertar di area mid terlebih dahulu. Yap. Ini pencurian Purple Love gagal ya, Super Freeze dapet soalnya. Lumayan nih, buat Lumayan. jadi bensin nih Super Freeze nih. Iya. Kita lihat ya, akan seperti apa. Oke, Sabrina's point lagi tapi Bruce Cole masih berhasil selamat buat Shadow tadi. Maju ke arah depan mengganggu pemain-pemain TS yang memang bersiap untuk bisa masuk konsil. Wah, ketahuan. Yap, harusnya memang di depan umum ya soalnya konsilnya. Kayak lady defense ke-trigger juga, udah tengah udah mulai harus di-clear dulu setelah topnya udah berhasil diamankan. Tapi bakal dimasukin. Oke, langsung saja masuk. Lalu selesai membuat Tika. Tidak ada yang menjadi korban, tapi sejauh ini Iko dari bagian belakang malah menjadi korban dan transport yang begitu mengerikan. Iko menunjukkan kelasnya. Oke, kameranya bener-bener dipegangin dan Kid Bomba gak tumbang, dia Buset, lama banget loh. Kid Bomba di dalam udah punya kedunianya, punya dunia sendiri. Siapa yang ingin mengganggu Kid Bomba? Berefek terlihat kembali. Wave minion ini akan ditunggu oleh pemain dari Team Spirit. Di TBI TBI. buat Kid Bombanya bisa keluar. Oke, tapi mereka masuk lagi, mereka mencoba untuk bisa mendobrak lagi. Kid Bomba dan juga teman-temannya bersiap untuk bisa menjemput kemenangan. Team Spirit mereka bermain secara disiplin. Gak mau terlalu terburu-buru karena satu persatu pemain-pemain dari Onyx Philippines juga udah spawn lagi untuk bisa mendefense. Sehingga untuk mendapatkan satu buah base turret dan top lane itu udah cukup. Dan akhirnya Team Spirit mereka tarik mundur lagi. Dalam keadaan yang sudah unggul, mereka tambahkan dengan invasi-invasi para jungle-jungle yang ada. Ngebuat dari Onyx Philippines semakin tidak ada lagi sumber untuk farming. Yep. Semakin sulit lagi, apalagi King Kong yang dengan satu asasnya yang bisa butuh banget. Iya. Gak ada damage lagi. Paling mungkin yang bisa dilakukan adalah split push sih dari King Kong. Ya. Cuman masih belum kelihatan ya dia split pushnya, masih mengamankan jagal-jagal miliknya juga. Nah, nih Iko nih kita lihat nih aksinya gimana nih. Lagi unggul nih semuanya kan. Tim Spirit lagi unggul-unggulan nih Iko. Apakah dia akan terbang secara terus-menerus? Mari kita lihat. Oke. Dalam keadaan yang cukup terintimidasi ya. 7.500 untuk saat ini. Visionnya juga terbatas banget, cuma ngandelin Super Friends berarti ya buat buka vision. Apaan yang break tadi? Udah ambil total gak ada yang ganggu, ambil gak ada yang ganggu. Dan Tim Spirit nanti kalau menutup game ini aja, ini prime time-nya untuk mereka ya bisa menutup game ini ya. Iya. Mereka punya keunggulan 8.500, mereka harus bisa manajemen wave dengan sangat baik, jadi ngedorongnya enak banget. Oke. Tinggal kita lihat gimana caranya Onyx Philippines bisa melakukan defensif. Ya. Ngandelin ke arah Super Friends juga berarti untuk nge-clear cepat, ngasih pressure dengan adanya pergerakan jarak jauh, 2 projectile nantinya. Oke. Sementara itu Federal Strike udah dikeluarkan udah untuk bisa mengusir karena beberapa player. Kid Bomba mungkin sesaat lagi akan bersiap untuk bisa lompat dan juga masuk ke dalam. Dan itu dia dibanting seperti dengan satu sama istri tadi sini dari bagian belakang. Rebesan yang udah langsung dilumpuhkan begitu saja. Kid Bombanya down. Sementara tadi Hiko berusaha untuk bisa mundur lagi karena tidak ada winglash point yang bisa dibuka untuk bisa mengamankan crossbow tanknya. Dia mencoba untuk melaju tapi ternyata di-react dengan satu buah tsunami slap dan lagi-lagi 2 kali aksi penyelamatan pencurian dari purple buff milik King Kong. Tapi artinya Super Friends ya. Super Face lagi. 2 kali. Oke. Hiko udah punya orange buff sementara sekarang purple buff. Nah, ini yang harus dilakukan sama Onyx kayak tadi sih. Siapa yang nabrak ke depan, gak usah segan-segan udah angkat aja. Banting aja. Karena akhirnya jadi nafas lagi kan, farming lagi dari point killnya. Ya enaknya kalau lagi defense kayak begitu kan ada satu damage aggro yang sangat besar dia yang membantu gitu. Dan sekarang Wind of Nature udah selesai juga dari Kelra untuk bisa jauh lebih bertahan. Dan item terakhir dari Hiko, mau Malefic Gun kan? Atau mau Malefic Gun? Malefic Gun sih kalau Malefic Gun ya, kalau udah pakai Kuryaman gitu. Malefic Gun bisa jadi pilihan Karena item terakhir. terlalu tebal juga, Iya sih. Tapi kalau emang udah tebal banget udah
Multi-round. Oke. Let's go. Buset deh. Kid Bomba berusaha untuk bisa mendapatkan satu ninja from Kena. Tapi Kiko berhasil didapatkan dari sangat-sangat mudah sekali oleh pemain dari Team Spirit. Waktunya untuk mereka bisa menambah habis karena defense yang dimiliki oleh Onyx PS. Udah 2 player berhasil dilumpuhkan. Hanya tinggal menutup game ini saja. Oke, double kill berhasil untuk dikantongi oleh Sunset Lover. Akankah menjadi endgame karena lihat penumpukan wave minion di arah bottom lane juga sudah terlihat dan di arah tengah akan dikawal kembali. Oke, Kiko, waktunya untuk bisa masuk. Ada satu konsel yang udah dikeluarkan. Akan menjadi milik siapa? Ditendang dan ini waktunya untuk bisa terbakar. Tapi ternyata Winter Cardinal kemudian Fresco. Tapi setidaknya Kiko berhasil mendapatkan satu poin ke namun karena yang depan pada masih belum untuk bisa mengamankan ke arah satu match utama yang dia miliki. Dengan satu WM tadi sudah dia pop up. Oke, dan oleh Philippines mereka masih bisa bertahan atas gempuran yang diberikan oleh Team Spirit. Walaupun satu persatu tadi ditumbang, tapi Kid Bomba Sawo dipunish satu persatu dan sesulit itu ternyata dari Team Spirit untuk bisa convert keunggulan mereka menjadi kemenangan. Ya, karena bagus banget defensifnya. Dari tadi guys, Dari tadi. yang nyelamatin game sebelumnya juga. Iya, Karena Oke, Shadow Kill. Dan berhasil melakukan Sunset Lover. Wow, in total 3 merah. Apakah momen balik untuk Onyx Edge? oke, Udah level 15 juga di pas lagi Kiko kan jadi gol buat Golden Intermission juga ayo nih. bisa ya. Tinggal mereka juga unggul jumlah pastinya dari Onyx Philippines. Setup telah terlihat, pokingan pendidikan awal telah dilakukan juga. Tapi hati-hati Kid Bomba udah mulai mau join the fight. Oke, beneran jadi 5.000 sekarang perbedaan remote-nya. Bisa dibalikan dengan sangat cepat. Mereka mencoba untuk bisa maju. Ada crossbow yang siapa berhasil dibuka. Dan itu dia. Crossbow yang udah masuk menjalan siapa bisa terbalik ke mantangan DB karena beberapa player yang dikenal oleh Olympia. Tapi sekarang berusaha menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Kid Bomba pun merasakan sama dapat senjata karena begitu gila. Bisa kali ini tapi kan di depan lain juga. Berhasil dilumpuhkan tapi shutdown. Triple kill again from Kara. This is the gold standard itself. Sekarang Sunset Lover mencoba untuk bertahan. Oke, Sunset Lover diburu, ditembakin, run! Sunset Lover, run! Dan tidak bisa terwipe out mereka. Terburu-buru kah? Karena setelah game yang cukup panjang, cukup sabar di game sebelumnya, sekarang terwipe out tapi harusnya itu menjadi end game secara pasti. Onyx Philippines mereka memilih sesuatu yang lebih objektif, yaitu adalah reward untuk menjadi satu dari dobrak tambahan untuk bisa mengamankan tiket ke semifinal. Wow. Hiko mainnya udah bagus banget. Target on point. Sementara Kid Bomba juga udah majuin dorong semuanya. Begitu juga mungkin dari Sawo. Tapi Sunset Lover ya. setup counter yang dimiliki lagi oleh Onyx PS ngebanting orang, positioning dari Kelra. Wah, ampun. Dan juga tadi upaya defense Sunset Lover terlalu jauh nggak sih? Jauhan. Terlalu jauh dan akhirnya dikejar juga. Itu kalau nggak ada interval waktu yang kelamaan itu savage harusnya kan? Betul. Saya dapetin Iya, juga kan iya. point killnya. Oke, Wah. dan sekarang Lord kembali sudah mulai hadir di arah tengah. Seperti apa defense yang harusnya bisa dilakukan oleh Team Spirit. Wah, sakit banget dan Sonata sekarang Kelra. Keadaan berbalik. Sekarang Onyx PS yang akan menekan. Kirk akan menjadi orang terdepan untuk bisa masuk area dalam. Sekarang Bruce masih melihat dari kejauhan. Lord pun sudah hilang. Masih bisa ditahan dengan cukup baik ya. Iya. Biar Isaac juga udah Sakit ready banget. lagi, tapi lihat Hiko. Sakit banget. Sekalinya dia maju ke tembak peluru. Wonder. Sakit banget itu dia Sonata jadi sangka. Nah ini udah Ditembak lagi dong pemain. Aku masih spear. Aduh. udah dua projectile yang kalau dalam keadaan unggul nih, Bahaya, bahaya. nyebelinnya 2.0. Tuh, kena tembak lagi. Apalagi kan semakin jaraknya jauh, semakin kena ujungnya kan, Iya, iya, iya. semakin sakit damage-nya. Apa ini? Oke. Ada sponsor dari down. Wow, mission complete. Waktunya untuk Olympia seperti akan bisa menutup game ini dengan saja. Dan wipe out. Media ditutup oleh Kara dan harusnya semifinalist kita